Bagaimana jika sayuran yang Anda konsumsi setiap hari, yang selama ini Anda anggap sehat, sebenarnya justru mempercepat proses penuaan pada sistem kekebalan tubuh, otak, dan kaki. Itulah yang sebenarnya terjadi pada banyak lansia. Hal yang paling menyedihkan adalah sebagian besar orang tidak menyadarinya. Salam dari Senior Health, sumber andalan Anda untuk penuaan yang sehat. Nama saya James Rowan MD. Dalam video hari ini, kami membagikan sebuah fakta yang mungkin akan mengubah sudut pandang Anda tentang pola makan bergizi. Sebagian besar dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa sayuran selalu sehat, dan itu umumnya benar. Namun, segalanya berubah setelah usia 60 tahun. Aliran melambat. Tingkat peradangan meningkat. Penyerapan nutrisi menurun. Beberapa sayuran tiba-tiba dapat menyebabkan lebih banyak dampak buruk daripada manfaat secara halus. Beberapa dapat menyebabkan gula darah Anda naik. Yang lain, mengiritasi lapisan lambung Anda. Bahkan, ada yang merusak pembuluh darah kecil di otak dan kaki Anda. Sirkulasi yang buruk, pikiran berkabut masalah keseimbangan, dan peningkatan risiko jatuh adalah hasil dari perubahan ini seiring waktu. Menurut sebuah penelitian dalam Journal of Gerontology, konsumsi makanan tertentu, khususnya beberapa sayuran dikaitkan dengan percepatan gangguan memori dan mobilitas. Makanan ini tidaklah jarang. Saat ini kemungkinan besar makanan tersebut ada di dapur Anda. Namun jangan khawatir. Video ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut. Video ini berfokus pada solusi karena ada sayuran yang sebaiknya Anda mulai konsumsi untuk setiap sayuran yang mungkin perlu Anda hindari. Inilah yang akan kita bahas. Ada 3 sayuran yang sebaiknya Anda jauhi, terutama jika Anda menghargai kemandirian otak dan kaki Anda. Selain itu, ada 3 sayuran yang sebaiknya Anda konsumsi untuk membantu mobilitas harian sirkulasi dan fungsi saraf. Ini tidak ada hubungannya dengan tren diet. Anda dapat hidup dengan semangat kejernihan dan kepercayaan diri dengan menggunakan sains dan membuat pilihan makanan yang lebih baik. Sebagai seorang dokter, saya telah melihatnya terlalu sering. Tolong beritahu, saya dari mana Anda menonton hari ini. Sebelum kita mulai, silakan ajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki dan tinggalkan komentar di bawah. Ingat untuk mengklik tombol berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan saran kesehatan terbaik dari Senior Health. Dan saya ingin tahu apakah Anda bersama saya. Jika Anda sedang menonton sekarang, jika video ini terasa relevan bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Lansia yang makan sehat tetapi tetap mengalami kelemahan vertigo atau pelupa. Ini tidak selalu tentang apa yang kurang dari mereka. Ini berkaitan dengan apa yang tidak mereka sadari harus mereka hentikan. Tujuan kami di sini adalah memperbaiki hal tersebut. Jadi tetaplah bersama saya. Jika Anda siap mempelajari sayuran yang menguatkan Anda dan yang melemahkan Anda, salah satu sayuran paling umum dan menipu dalam menu lansia akan menjadi topik pertama kita. Kentang putih salah satu sayuran paling populer dan menenangkan di piring makan malam lansia adalah tempat yang baik untuk memulai. Kentang putih dipanggang, digoreng, atau dihaluskan. Kentang putih adalah favorit nostalgia. Mereka nyaman dan familiar. Mereka hadir di hampir semua acara kumpul keluarga. Namun bahan bertepung ini dapat secara halus merusak kesehatan Anda jika Anda berusia di atas 60 tahun. Mengapa indeks glikemik memberi peringkat tinggi pada kentang putih? Ini menunjukkan bahwa mereka dengan cepat berubah menjadi gula. Lonjakan dan penurunan gula darah pun terjadi. Akibatnya tubuh Anda mengalami peradangan dan pembuluh darah Anda berada di bawah tekanan. Seiring waktu peradangan tersebut mulai merusak kapiler terkecil Anda, terutama yang ada di otak kaki dan telapak kaki. Hal ini meningkatkan risiko mati, rasa kram dan masalah keseimbangan, serta sirkulasi yang buruk dan transmisi saraf yang tertunda. Ambil contoh Harold, ia adalah pensiunan sopir truk berusia 72 tahun. Setiap malam ia makan kentang tumbuk. Saya tidak pernah berhenti makan apapun, katanya. Kemudian ia mulai menyadari perubahan bangun dengan kaki mati rasa dan dingin, serta lutut yang kaku dan merasa sulit untuk berdiri dengan stabil, terutama di tangga.
Ia mengira itu hanya bagian dari penuaan. Namun, kami meninjau pola makannya sebagai bagian dari pemeriksaan rutin. Polanya jelas. Kentang putih, terutama jika dipadukan dengan krim atau mentega, secara halus mengurangi sirkulasinya dan meningkatkan peradangannya. Ini lebih dari sekadar kalori dan karbohidrat. Ini berkaitan dengan kekurangan nutrisi pada kentang putih. Antioksidan dan nutrisi lain melindungi sel Anda. Penampilan kentang putih yang pucat menunjukkan daya tahan yang buruk terhadap stres oksidatif dan kerusakan sel. Keadaannya menjadi lebih buruk jika Anda menambahkan potongan daging asap keju atau krim asam. Lebih banyak garam lemah, jenuh tekanan darah yang meningkat, dan beban jantung yang lebih besar. Inilah kabar baiknya. Harold mengubah satu hal. Ia mengganti kentang tumbuh dengan brokoli rebus, sang pembangkit tenaga hijau. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Setelah hanya 2 minggu, kekakuan berkurang, sirkulasi membaik, dan rasa percaya diri meningkat saat berdiri dan berjalan. Intinya adalah, ini makanan kenyamanan tidak harus dikorbankan. Cukup pilih kenyamanan Anda dengan bijak. Makanan yang mendukung kesehatan Anda dan menenangkan jiwa Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak sebelum mengonsumsi banyak kentang putih. Apakah ini secara diam-diam melemahkan kaki saya, atau justru menguatkannya? Berikutnya adalah sayuran lain yang memiliki reputasi baik sebagai makanan sehat, tetapi sebenarnya bisa menyebabkan iritasi internal pada sendi dan saraf Anda. Mari kita bahas sayuran yang mungkin menyebabkan peradangan sendi dan mengurangi rentang gerak Anda. Meskipun tampilannya tampak tidak berbahaya, dan bahkan menarik, kita sedang membicarakan terong. Terong termasuk dalam keluarga nightshade. Kentang putih, paprika, dan tomat termasuk di dalamnya. Banyak orang dewasa di atas 60 tahun menjadi lebih sensitif. Seiring bertambahnya usia, terutama mereka yang memiliki radang sendi-sendi kaku atau nyeri saraf. Meskipun beberapa orang dapat mengonsumsi nightshade tanpa masalah. Mengapa semuanya bermuara pada solanin, zat alami? Meskipun tanaman menggunakan solanin sebagai molekul pertahanan untuk mengusir serangga, zat ini dapat mengiritasi tubuh Anda, terutama pada sendi yang sudah rentan, punggung, bawah pinggul, dan lutut Anda. Dampaknya membutuhkan waktu untuk muncul pada orang dewasa yang lebih tua. Tidak ada ledakan dramatis, hanya keausan biasa. Di pagi hari sendi, Anda bisa terasa bengkak. Kaki Anda mungkin terasa berat. Tangga bisa terasa lebih sulit. Tubuh Anda terasa kaku dan tidak kooperatif. Bukan karena Anda lemah. Peradangan tingkat rendah yang disebabkan oleh solanin dapat bertahan di pembuluh darah, otot, neuron, dan sendi. Dan inilah masalahnya. Terong ada di mana-mana. Direbus, dipanggang, atau dibakar. Mereka menyusup ke dalam makanan tanpa Anda sadari. Ancaman sebenarnya. Sinyal dari otak ke kaki Anda dapat diperlambat oleh solanin. Ini meningkatkan kemungkinan tersandung dan menghasilkan respons yang lebih lambat serta keseimbangan yang lebih buruk. Namun ini lebih dari sekadar fisik. Ini juga emosional. Anda mulai menghindari tangga. Anda menolak menghadiri acara sosial karena khawatir tubuh Anda tidak akan mampu mengimbanginya. Kabar baiknya, tidak semua nightshade harus dihilangkan. Namun, mungkin ada baiknya menghentikan konsumsi terong selama beberapa minggu jika Anda mengalami kekakuan, ketidaknyamanan sendi, atau masalah saraf. Hentikan dulu. Perhatikan perasaan Anda. Kekakuan berkurang, lebih banyak energi, keseimbangan yang lebih baik. Jika demikian, Anda telah menemukan dan menghilangkan pemicunya. Selain itu, Anda memiliki pilihan yang sangat baik. Sayuran berdaun hijau, sayuran cruciferous, seperti kembang kol dan bok choy, serta zucchini dan wortel. Ini tidak ada hubungannya dengan pembatasan. Ini semua tentang ketepatan. Memilih makanan yang meningkatkan mobilitas, kejernihan berpikir, dan koneksi Anda dengan kehidupan yang Anda cintai. Berikutnya adalah sayuran nightshade lain yang mungkin melemahkan Anda meskipun tampilannya tampak sehat. Sekarang mari kita bahas sayuran lain yang tampaknya sehat tetapi mungkin tidak sebersih yang terlihat pada awalnya. Paprika hijau.
Paprika ini sering digunakan dalam salad tumisan dan wrap serta tampak segar dan renyah. Namun, paprika hijau dapat secara halus menyebabkan masalah bagi lansia, terutama mereka yang memiliki ketidaknyamanan saraf, masalah pencernaan, atau nyeri sendi. Mengapa? Jawabannya adalah lektin. Lektin adalah protein alami pada tanaman. Mereka melindungi tanaman dari hewan dan serangga. Namun, mereka dapat menyebabkan kerusakan ringan pada tubuh manusia, terutama pada tubuh yang menua. Begini caranya. Lektin menempel pada lapisan lambung Anda. Mereka mengiritasi dinding usus, menghambat penyerapan nutrisi dan menciptakan celah mikroskopis yang memungkinkan partikel tidak diinginkan masuk ke aliran darah Anda. Hal ini memicu respons imun tingkat rendah. Kondisi ini dikenal sebagai usus bocor dan menyebabkan peradangan terutama pada sendi dan saraf. Bagian yang sulit adalah peradangan berkembang secara bertahap dan tanpa suara. Pergelangan kaki Anda mungkin terasa kaku. Mungkin Anda sedikit goyah. Terkadang ini lebih rumit daripada sekadar penuaan. Inilah bagian yang benar-benar buruk. Paprika hijau hanyalah paprika merah kuning atau oranye yang belum matang. Mereka sehat. Namun, mereka bisa lebih berbahaya dan tidak memberikan tingkat perlindungan yang sama, terutama bagi mereka yang memiliki sendi atau sistem pencernaan yang sensitif. Apakah memasak membantu? Tidak cukup, tetapi sedikit. Selain itu, risikonya tetap ada karena paprika sering dikonsumsi mentah atau sangat sedikit dimasak. Apakah sudah waktunya berhenti makan paprika hijau? Tidak selalu. Namun, cobalah menghindarinya selama 2 hingga 3 minggu. Jika Anda memiliki masalah perut nyeri sendi atau kabut mental, perhatikan apakah keseimbangan membaik, perut kembung berkurang, dan pikiran menjadi lebih jernih. Itu adalah umpan balik nyata dan kemajuan. Inilah penggantinya. Paprika oranye, kuning, dan merah. Mereka mengandung lebih banyak antioksidan seperti vitamin C dan beta-karoten serta lebih sedikit lektin. Mereka lebih ramah bagi tubuh Anda, lebih manis, dan lebih kaya nutrisi. Pelajaran yang dipetik. Jangan takut pada makanan. Pelajari bagaimana tubuh Anda memprosesnya. Selanjutnya, kita akan melihat sayuran yang baik untuk usus otak dan kaki Anda. Mari kita mulai dengan yang renyah, oranye cerah, dan sangat kuat. Mari kita ganti topik dan membahas salah satu sayuran paling diremehkan di dapur Anda, wortel. Wortel renyah, berwarna cerah, dan mudah disajikan sebagai camilan atau lauk. Namun, inilah yang sering diabaikan kebanyakan orang. Wortel lebih dari sekadar sayuran yang praktis dan berwarna. Mereka sangat kuat, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kejernihan mental, kekuatan kaki, dan penglihatan. Mengapa beta-karoten antioksidan kuat yang melimpah dalam wortel diubah oleh tubuh Anda menjadi vitamin A, terutama dalam kondisi cahaya rendah? Vitamin A membantu menjaga penglihatan yang sehat. Selain itu, kita menjadi lebih rentan terhadap degenerasi makula seiring bertambahnya usia. Ini adalah gangguan yang merusak retina, sehingga lebih sulit untuk mengemudi, membaca, atau mengenali wajah. Namun, inilah kabar baiknya. Seiring bertambahnya usia, pola makan yang kaya beta-karoten dapat membantu Anda mempertahankan kemandirian dan ketajaman penglihatan dengan memperlambat penurunan tersebut. Wortel bermanfaat lebih dari sekadar kesehatan mata. Mereka juga melindungi pembuluh darah dan saraf Anda, terutama di kaki dan telapak kaki. Bagaimana caranya wortel mengandung antioksidan yang melawan stres oksidatif yang merusak kapiler dan ujung saraf? Komunikasi otak ke otot yang lebih kuat, koordinasi yang lebih baik, dan penurunan risiko tersandung atau kehilangan keseimbangan adalah hasilnya. Anda berjalan lebih stabil ketika saraf Anda berada dalam kondisi prima di trotoar tangga atau permukaan yang tidak rata. Anda merasa lebih aman. Anda mempertahankan kepercayaan diri saat berbelanja, bertemu teman, atau menghabiskan waktu di luar. Tanpa ragu, tanpa bimbang. Selain itu, vitamin A meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda yang sangat penting setelah usia 60 ketika pertahanan tubuh mulai melemah. Ya, semangkuk asparagus kukus dan segenggam wortel muda lebih dari sekadar camilan. Itu adalah investasi dalam kebebasan Anda setiap hari. Sekarang mari kita bahas cara persiapan. Mengukus, mempertahankan nutrisi lebih baik
dibandingkan merebus. Memanggang dengan minyak zaitun meningkatkan penyerapan vitamin. Hindari memasak terlalu lama atau menggoreng dalam minyak banyak. Hal itu merusak antioksidan. Bagian terbaiknya adalah wortel tersedia sepanjang tahun terjangkau dan mudah disimpan. Anda tidak memerlukan superfood eksotis. Anda memerlukan bahan pokok yang cerdas. Wortel adalah salah satu yang terbaik. Jadi ingatlah, ini lain kali Anda menyusun menu makan Anda. Anda dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kekuatan kaki, penglihatan dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginan Anda hanya dengan satu sayuran berwarna oranye. Pada episode berikutnya, Harold akan diwawancarai dan akan menunjukkan satu penggantian sayuran yang membuat perbedaan besar. Semangatnya, lututnya, keseimbangannya. Mari kita bahas salah satu sayuran terbaik untuk penuaan yang sehat, brokoli. Brokoli tidak mencolok, tidak sedang tren, namun ia adalah bintang yang tenang bagi para lansia. Brokoli melindungi aliran darah otak sendi dan kaki Anda. Mengapa ia begitu efektif? Sederhananya sulforafan. Tanaman cruciferous seperti brokoli secara alami mengandung zat yang disebut sulforafan. Zat ini mendukung kesehatan jantung dan otak, mengurangi peradangan sel dan merangsang enzim detoksifikasi. Mengapa itu penting? Karena peradangan berubah menjadi musuh yang senyap. Seiring bertambahnya usia, semuanya terpengaruh. Tekanan darah, ingatan sendi kaku, dan otot yang lelah. Sulforafan membantu menghentikannya sebelum menyebabkan kerusakan. Brokoli juga merupakan sumber serat kalsium dan vitamin K yang sangat baik. Nutrisi ini membantu pencernaan, menjaga fleksibilitas arteri, dan memperkuat tulang. Brokoli memiliki efek kebalikan dari kentang putih yang meningkatkan gula darah dan mengganggu sirkulasi. Brokoli menstabilkan keduanya. Mari kita kembali ke Harold, pensiunan sopir truk berusia 72 tahun. Setiap malam ia makan kentang tumbuk. Kemudian ia mengubah sesuatu. Ia menggantinya dengan secangkir brokoli matang. Awalnya ia tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi setelah 2 minggu ia memiliki lebih banyak energi sepanjang hari. Kakinya tidak terlalu bengkak dan lututnya terasa lebih stabil. Saya tidak lagi takut pada tangga, katanya. Itulah yang dapat dilakukan oleh sayuran yang tepat. Selain itu, manfaatnya melampaui tulang dan sendi. Berkat antioksidan dan folatnya, brokoli juga mendukung ketajaman mental. Brokoli meningkatkan refleks, memperbaiki koordinasi, melawan stres oksidatif, mendorong transmisi saraf yang lebih cepat dan mengurangi kabut otak. Ini bukan hanya tentang apa yang diberikan brokoli. Apa yang dibantunya hindari juga penting. Dengan menjaga kestabilan gula darah Anda, mencegah kelelahan mendadak. Dengan melawan peradangan jantung, Anda terlindungi. Mendukung pencernaan juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Cara memasak itu penting. Perebusan lama menghancurkan sulforafan. Untuk rasa dan penyerapan nutrisi terbaik, kukus sebentar atau tumis ringan dengan minyak zaitun. Perubahan kecil itu berdampak besar bagi Harold. Berjalan, berdiri, dan berpikir. Semuanya terasa lebih kuat. Tanpa pil, tanpa suplemen, hanya sayuran dan garpu. Jadi mulailah dengan brokoli jika Anda ingin meningkatkan sirkulasi, energi, dan kejernihan. Selanjutnya adalah sayuran berdaun hijau yang menjaga kaki Anda tetap ringan dan peka, membantu penglihatan, dan memberi energi pada otak Anda. Bayam. Mari lanjutkan. Selamat datang di bayam, salah satu sayuran hijau paling kuat yang dapat Anda konsumsi. Anda telah mendengar bahwa bayam baik untuk Anda. Namun bayam bukan hanya sehat, ini juga langkah cerdas jika Anda berusia di atas 60 tahun. Mengapa? Karena bayam mengatasi 3 masalah utama yang terkait dengan penuaan. Respons otot yang menurun, sirkulasi yang melambat, dan fungsi otak yang memburuk. Mengapa bayam bekerja? Nitrat organik. Bayam mengandung banyak zat ini. Zat yang ditemukan dalam tanaman ini melebarkan pembuluh darah. Ini meningkatkan sirkulasi terutama di otak dan kaki. Lebih banyak oksigen, otot yang lebih kuat, refleks yang lebih cepat, perhatian yang meningkat, dan gerakan yang lebih lancar, semuanya berkaitan dengan peningkatan aliran darah. Dan itu penting.
Karena kebanyakan orang jatuh bukan karena kaki mereka lemah pada awalnya. Sinyal yang lambat adalah penyebab awalnya. Bahkan langkah kecil menjadi berbahaya ketika otak Anda tidak dapat berkomunikasi dengan otot Anda cukup cepat. Bayam membantu memulihkan sistem tersebut memungkinkan mobilitas yang aman dan mudah. Namun, itu belum semuanya. Dua antioksidan yang membantu melindungi penglihatan Anda, lutein dan zeaxanthin, melimpah dalam bayam. Mereka mendukung makula pusat retina Anda yang memberikan penglihatan tajam dan detail. Degenerasi makula menjadi kekhawatiran serius seiring bertambahnya usia. Ketika Anda tidak dapat melihat dengan baik, Anda berhenti berjalan dengan percaya diri. Anda ragu saat mengemudi. Anda kehilangan kata-kata dan wajah. Bayam membantu menjaga kejernihan tersebut. Dengan demikian, Anda tetap mandiri, terlibat, dan aktif. Bayam juga menyediakan vitamin K, magnesium, dan folat. Nutrisi ini mendukung kekuatan tulang, keseimbangan emosional, dan kesehatan saraf. Memang benar bahwa bayam meningkatkan mobilitas Anda, tetapi bayam juga memperbaiki suasana hati Anda. Sekarang mari kita bahas cara persiapan. Merebus bayam terlalu lama, ide yang buruk. Itu menguras nutrisi. Sebagai gantinya, tambahkan mentah ke smoothie atau tumis ringan dengan minyak zaitun. Metode ini meningkatkan penyerapan vitamin dan melindungi antioksidannya. Tidak, Anda tidak memerlukan 1 pon bayam. Dengan hanya 1 genggam kecil setiap hari, Anda dapat secara signifikan meningkatkan aliran darah, koordinasi, dan fungsi otak. Ingatlah, ini lain kali Anda mengabaikan bayam sebagai sekadar sayuran berdaun hijau biasa. Ini lebih dari sekadar makanan. Ini berfungsi sebagai bahan bakar untuk kemandirian. Anda melindungi penglihatan, ingatan, keseimbangan, dan kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut dengan setiap porsi. Bagian terbaiknya adalah bayam mudah, diakses, terjangkau, dan serbaguna. Selanjutnya, kita akan menyatukan semuanya dan menunjukkan bagaimana 1 gigitan demi 1 gigitan sayuran yang tepat dapat secara halus melindungi masa depan Anda. Jadi, inilah kita. Sayuran yang mungkin Anda konsumsi setiap hari telah kita telaah selama beberapa menit terakhir. Beberapa di antaranya secara halus merusak ingatan, keseimbangan, dan kaki Anda, sementara yang lain berfungsi melindunginya. Mari kita ulas. Kita mulai dengan sayuran yang sebaiknya Anda hindari setelah usia 60. Kentang putih. Mereka merusak sirkulasi, meningkatkan peradangan, dan menaikkan gula darah. Terong solanin yang terkandung di dalamnya dapat memperburuk saraf sendi dan koordinasi. Paprika hijau mereka mengandung lektin yang mengganggu pencernaan dan menyebabkan iritasi ringan. Inilah yang sebaiknya Anda konsumsi lebih sering. Wortel. Mereka membantu konektivitas neuron, kejernihan otak, dan penglihatan. Brokoli. Brokoli membantu menstabilkan gula darah, memperkuat tulang, dan mengurangi peradangan. Bayam. Bayam membantu menjaga penglihatan, meningkatkan sirkulasi, dan mempertajam refleks. Meskipun masing-masing pilihan ini mungkin tampak kecil, jika digabungkan semuanya memengaruhi mobilitas, ketajaman mental, dan kemampuan Anda untuk hidup mandiri. Dan izinkan saya mengingatkan Anda tentang Harold. Jika Anda berpikir, ya sudah terlambat bagi saya. Ia berusia 72 tahun. Setiap malam ia makan kentang tumbuk. Lututnya kaku. Ia tidak stabil. Dan ia percaya itulah hakikat penuaan. Kemudian, ia hanya mengubah satu hal. Ia mengganti kentang dengan brokoli. Ia menambahkan bayam dan wortel ke makan siangnya. Dan setelah beberapa minggu, ia tidak hanya merasa lebih baik. Ia hidup dengan lebih percaya diri, berpikir lebih jernih, dan bergerak lebih efektif. Itulah kekuatan dari membuat pilihan yang tepat berdasarkan sains. Anda tidak memerlukan suplemen mahal. Anda tidak memerlukan diet yang rumit. Anda harus konsisten dan sadar. Karena setiap gigitan adalah sebuah suara, entah itu memilih kekuatan vitalitas dan kemandirian atau kelemahan peradangan dan kemunduran. Kabar baiknya ada di sini. Setiap hari Anda memiliki kesempatan lain untuk memberikan suara Anda. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Sayuran mana yang mengejutkan Anda hari ini? Apakah Anda sering mengonsumsinya? Atau justru telah menghindarinya tanpa memahami manfaatnya?
Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Saya membacanya sendiri dan tertarik untuk mengetahui pemikiran Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan sukai, bagikan dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan saran lain tentang hidup bebas, berpikir jernih, dan menua dengan baik. Ingatlah ini, Anda tidak sendirian. Tubuh Anda selalu memperhatikan apa yang Anda berikan padanya. Dan setiap keputusan bijak yang Anda buat menyampaikan pesan yang sederhana namun kuat kepadanya. Saya tetap di sini. Saya masih peduli.